Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran di kelas 5 pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pelajaran ke-8, yakni materinya atau submaterinya adalah hidup sederhana. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian hidup sederhana, dan yang kedua, kalian dapat menunjukkan contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa itu hidup sederhana? Bagaimanakah hidup sederhana? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah rumah yang terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Boleh kalian kemukakan pendapat pada kolom komentar. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-67 mengajarkan kepada kita tentang ciri orang yang hidup sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya makan bakso antara makan 2 mangkuk dengan 1/4 mangkuk, maka yang dianggap sederhana itu adalah makan bakso 1 mangkuk saja. Nah, anak-anak sekalian, dari ayat Quran ini kita bisa mendapatkan pengertian daripada hidup sederhana. Maka hidup sederhana itu intinya dia tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Intinya adalah hidup sederhana itu menggunakan segala sesuatu itu secara wajar, atau menggunakan segala sesuatu itu cukup seperlunya saja. Jadi sesuai dengan keperluannya. Menggunakan segala sesuatu sesuai dengan keperluannya saja, tidak berlebihan, sehingga tidak menjadikan segala sesuatu yang digunakan adalah mubazir. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun ia hidup sederhana dan menghindari hidup mewah serta hidup boros. Jadi menurut riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur berbalaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari gambaran kisah Nabi Muhammad SAW ini, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW bahkan dia seorang rasul, seorang pemimpin negara,
dan memiliki kekuasaan. Kalau saja beliau mau, maka beliau bisa saja hidup mewah. Akan tetapi beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah, beliau memilih lebih pada hidup sederhana. Bahkan tempat tidurnya saja beliau ini sangat sederhana, sehingga sampai saat beliau bangun terdapat bekas tikar di pipinya. Inilah kesederhanaan Rasulullah. Apa keuntungan hidup sederhana? Nabi Muhammad SAW kan teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW maka tentu harus kita contoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya apa-apa. Sebagaimana kita ketahui bahwa walaupun Nabi Muhammad SAW adalah hidupnya sederhana, akan tetapi sebetulnya beliau adalah keluarga yang sangat terpandang di kaum Quraisy pada saat itu. Bahkan kakeknya beliau pada saat itu memiliki banyak sekali unta, yang pada dalam sejarah dikatakan bahwa pada saat Raja Abroha ingin menghancurkan Ka'bah, bahkan disandralah oleh Abroha ini unta dari kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, itu sebanyak 100 ekor unta. Bahkan pada saat yang lain, yaitu pada saat Abdul Muthalib bermimpi adanya air di depan atau di dekat Ka'bah, dan bahkan beliau menggali pada saat itu, akan tetapi orang-orang kafir Quraisy menghina dan mencemoohnya. Bahkan beliau diejek sedemikian rupa bahwasanya Abdul Muthalib katanya dia sudah tidak waras karena menggali di tempat yang sangat tandus sehingga tidak mungkin ada air. Akan tetapi Abdul Muthalib memiliki keyakinan bahwa mimpinya adalah benar, sehingga beliau berjanji seandainya akan keluar air maka beliau akan mengorbankan atau menyembelih putra kesayangannya. Dan ternyata airnya keluar pada saat itu. Lalu kemudian orang kafir Quraisy menagih janjinya, yang ternyata anak kesayangan beliau adalah Abdullah, yaitu ayahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga diundilah antara Abdullah dengan unta, sehingga pada saat itu keluarlah unta sampai dengan 100 ekor unta untuk menggantikan nyawa dari Abdullah supaya tidak jadi dikorbankan. Nah, anak-anak sekalian, kisah-kisah yang tadi Bapak ceritakan menunjukkan bahwa keluarga dari Nabi Muhammad SAW selain daripada terpandang, tapi juga mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal harta benda. Artinya Nabi Muhammad tidaklah dia miskin, akan tetapi beliau adalah orang yang kaya raya. Akan tetapi beliau tetap, walaupun dia punya kekuasaan, punya segalanya, akan tetapi beliau adalah orang yang ingin menunjukkan hidup sederhana kepada umatnya. Anak-anak sekalian, sekali lagi, apakah keuntungan hidup sederhana? Mari kita lihat. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong untuk hidup boros. Orang yang hidup sederhana biasanya akan rendah hati dan disenangi orang banyak. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditempa penyakit resah dan gelisah, karena dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kemudian orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Ya, jelas, karena dia memiliki perasaan bahwa segala sesuatu yang dia miliki sudah menjadi cukup baginya. Mari kita perhatikan dan mari kita baca dengan sungguh-sungguh surah Al-Isra ayat ke-27 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
Nah, menurut ayat 27 surah Al-Isra ini, pemboros adalah saudaranya setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, kita selaku hamba Allah, maka kita tentunya haruslah menurut apa perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perbuatan-perbuatan setan atau perbuatan-perbuatan yang didorong oleh setan agar kita selalu berbuat boros. Anak-anak sekalian, simpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah hidup sederhana berarti dia tidak berlebihan, tidak boros, dan juga tidak kikir. Adapun contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, maka makan makanan tidak berlebihan, berpakaian juga tidak berlebihan, berbelanja sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Keuntungan hidup sederhana diantaranya kita akan hidup tentram dan tidak gelisah, tidak mengambil hak orang lain, telah menjalankan ajaran Islam, dan menjauh daripada perbuatan setan. Karena segala sesuatunya kita sudah merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun akan merasa nyaman hidup dan tidak mengambil hak orang lain, juga jauh dari perbuatan setan, serta tentunya jika kita melaksanakan hidup sederhana maka kita telah menjalankan ajaran agama Islam. Anak-anak sekalian, selanjutnya tugas untuk kalian pada hari ini adalah yang pertama, kenapa kita harus hidup sederhana? Nah, silakan kalian tuliskan jawabannya pada buku tulis kalian ya. Kemudian, apakah kamu sudah hidup sederhana? Tuliskan contohnya. Silakan nanti kalian tuliskan juga. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat orang yang berlebihan? Silakan juga tuliskan jawabannya pada buku catatan kalian. Nah, anak-anak sekalian, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita tentang hidup sederhana. Silakan kerjakan tugasnya. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.